Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara dengan saya Dr. Andes Ferial MPDT. Pada pertemuan kita dalam Guru Akademi meningkatkan kompetensi pedagogik guru menuju pembelajaran efektif dan inklusif. Untuk hari keempat ini ya, pertemuan keempat, subtopik kita itu adalah membangun kultur dan praktik inklusif di sekolah. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, deskripsi pelatihan kita masih sama dengan pertemuan sebelumnya, bahwa pelatihan ini dirancang untuk membekali para pendidik memahami prinsip inklusivitas dan nilai-nilai pendidikan inklusif. Peserta dilatih mengidentifikasi kebutuhan peserta didik serta menyediakan dukungan yang sesuai. Fokus pada penerapan pendekatan inklusif dalam perencanaan pembelajaran dan membangun budaya inklusif di sekolah. Selanjutnya, tryout uji kompetensi inklusivitas mengevaluasi kemampuan peserta. Dengan pelatihan ini diharapkan peserta dapat menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, tujuan diklat pada pertemuan keempat ini diharapkan nanti kita sebagai peserta diklat meningkatkan keterampilan peserta untuk membangun budaya inklusif di lingkungan. Output yang diharapkan ini juga pada pertemuan keempat itu peserta menyusun program untuk membangun budaya inklusif di sekolah. Maka pada pertemuan nantinya ini output 1, 2, 3, 4, 5 itu akan bisa kita selesaikan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, seperti pada pertemuan sebelumnya, Guru Akademi yang ke-6, angkatan ke-6 itu pada topik yang ke-6 bulan Januari ini itu penerapan inklusivitas dalam pembelajaran. Nah, kita sudah mengikuti beberapa subtopik 1, 2, 3, dan yang keempat seperti yang disampaikan tadi, membangun kultur dan praktik inklusif di sekolah. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada presentasi ini kami hanya menyampaikan poin-poin saja. Nanti pada handout kita itu akan dijelaskan secara terperinci. Bagaimana membangun kultur praktik inklusif di sekolah? Yang pertama sekali itu kita harus memahami konsep inklusi dalam konteks pendidikan. Kemudian yang kedua, kita juga harus memahami langkah-langkah membangun kultur inklusif di sekolah. Kemudian yang ketiganya, kita melakukan praktek inklusif dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, kita nanti mengupayakan keterlibatan peran orang tua dalam membangun inklusi. Kalau kita lihat, pada yang pertama, konsep inklusi konteks pendidikan, itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, yaitu tentang aspek inklusi, kemudian pentingnya inklusi di sekolah, dan juga perlu kita perhatikan tantangan membangun inklusi. Kemudian untuk selanjutnya, dalam langkah-langkah membangun kultur inklusif di sekolah, maka perlu kita perhatikan bagaimana pemahaman dan kesadaran, kemudian penyusunan kebijakan inklusi di sekolah, dan juga perlu diperhatikan atau dipertimbangkan fasilitas dan aksesibilitas. Kemudian untuk melakukan praktek inklusif dalam pembelajaran di kelas kita, ada beberapa dua hal yang harus kita lakukan, itu diversifikasi metode pembelajaran, kemudian keterlibatan siswa dalam pengambilan keputusan. Jadi nanti uraian-uraian ini nantinya akan ada di lembaran informasi atau handout kita. Kemudian untuk
peran orang tua dalam membangun inklusif, itu nantinya kita bagaimana nanti menciptakan kolaborasi antara sekolah dan orang tua. Nanti kita melakukan peningkatan kesadaran orang tua. Dan selanjutnya kita tingkatkan juga dukungan orang tua dalam pembelajaran anaknya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk sebelumnya, untuk lebih lanjutnya, kita perlu memahami apa definisi inklusi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau dalam pendidikan. Kita perhatikan dulu ada beberapa aspek inklusif. Yang pertama itu ini bisa saja nanti urutannya acak, tapi ini tidak harus selalu berurutan. Partisipasi penuh. Jadi partisipasi penuh dari peserta didik dalam pembelajaran kita. Dan juga nanti aspek keadilan dan kesetaraan dalam pembelajaran, karena anak didik kita itu mempunyai keanekaragaman, baik gaya belajar, minat, pasti dan lain-lain. Kemudian nantinya bagaimana kita menerapkan pembelajaran bersama. Kemudian juga nanti bagaimana penerimaan dan penghargaan perbedaan. Dan juga tidak terlepas ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, secara terperinci kami sampaikan, nanti silahkan dipelajari di handout kita. Kemudian untuk poin selanjutnya, bagaimana pentingnya inklusif di sekolah, itu yang perlu kita perhatikan itu bagaimana di sekolah ini, sekolah itu katakanlah satu masyarakat, itu bagaimana nanti persiapan untuk masyarakat yang beragam, masyarakat sekolah. Kemudian bagaimana nanti yang kedua, pemberdayaan dan pengembangan potensi. Jadi potensi-potensi yang ada di sekolah, bagaimana kita memberdayakan dan mengembangkannya. Pembentukan sikap positif terhadap keanekaragaman. Kemudian penerimaan penghargaan perbedaan, kemudian meningkatkan kesejahteraan psikologis, kemudian pengembangan keterampilan sosial. Dalam hal ini perlu kita perhatikan juga untuk pentingnya inklusif sekolah adalah persiapan global. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, perlu kita bahas juga ada beberapa tantangan dalam membangun inklusif. Ini juga kami sampaikan tidak terlalu berurutan. Yang pertama ini ada kurangnya pemahaman dan kesadaran. Kemudian yang kedua, keterbatasan sumber daya. Ini sering juga kita hadapi dalam tantangan membangun inklusif. Kemudian tantangan dalam penyelarasan kurikulum. Seperti kita ketahui sekarang itu kurikulum merdeka. Kemudian yang selanjutnya ada stigma dan diskriminasi, kemudian ketidaksetaraan dalam akses dan partisipasi. Ini bukan juga tantangan. Kemudian tantangan selanjutnya, tantangan dalam penilaian dan evaluasi. Kemudian tantangan kita juga kurangnya dukungan dari orang tua. Ini beberapa tantangan dalam membangun inklusif yang perlu kita pahami dan perlu nantinya kita mencari, meminimalisir tantangan-tantangan atau mengatasi tantangan tersebut. Kemudian terkait dengan penyusunan kebijakan inklusi yang harus kita perhatikan, tadi disampaikan juga itu adalah penyelarasan kurikulum. Bagaimana nanti dalam penyelarasan kurikulum, bagaimana mengadaptasi materi pembelajaran dalam penerapan kebijakan inklusif. Dalam hal ini nantinya kita melakukan kalau dalam kurikulum mereka, ini salah satu strategi yang sudah dikatakan pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, itu strategi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah satu pembelajaran inklusif. Kemudian untuk penyelarasan kurikulum, poinnya itu perlunya kolaborasi antar guru. Kemudian untuk kebijakan yang kedua itu pengembangan program dukungan. Bisa nanti kita lakukan pendampingan pendidikan, pelayanan psikologis dan konseling, pelatihan diri orang tua, kemudian ruang kelas khusus dan penyesuaian fasilitas.
Baik Bapak Ibu, Guru Hebat Nusantara, sesuai juga dengan tujuan diklat kita, bagaimana nanti kita mampu mempraktekkan inklusi dalam pembelajaran. Tadi dikatakan yang pertama tadi diversifikasi metode pembelajaran. Ini meliputi keterampilan dan penggunaan teknologi inovatif. Bagaimana dengan penerapan pendekatan berbasis keterampilan? Ini keterampilan nanti berbasis individu. Kemudian penting nanti kolaborasi antar guru. Kemudian dalam hal ini juga pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan berdiferensiasi. Kemudian untuk penggunaan teknologi mungkin ada nanti bisa diterapkan aplikasi pendidikan khusus, kemudian platform pembelajaran online, kemudian pembelajaran berbasis gamifikasi, berbasis game dan sumber daya multimedia. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk praktek inklusi pembelajaran kedua itu bagaimana nanti kita meningkatkan keterlibatan anak didik dalam pengambil keputusan. Jadi mungkin dalam hal ini bisa kita membuat kelas dan kelompok campuran. Misalnya nanti yang kelas berbasis keterampilan, kelompok campuran dalam proyek. Kemudian nanti perlu kita lakukan rotasi kelompok. Jadi kelompoknya tidak itu-itu saja. Kemudian juga dalam keterlibatan siswa dalam pengambil keputusan, kita jadikan siswa sebagai agen perubahan. Jadi nantinya mungkin bisa kita bentuk Dewan Siswa Inklusif. Jadi Dewan ini kan perwakilan-perwakilan siswa. Nanti mereka mungkin yang merumuskan kira-kira apa yang akan dilakukan perubahan dalam pembelajaran. Kemudian juga nanti bisa saja nanti kita melakukan pelatihan kepemimpinan inklusif untuk anak didik kita. Kemudian juga termasuk di sini adalah proyek kolaboratif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sesuai dengan tujuan dari materi kita ini, nantinya Bapak Ibu bisa menyusun program membangun budaya inklusif di sekolah. Ada beberapa program yang kami rangkum di sini. Yang pertama itu bisa kita di sekolah kita itu pelatihan guru dan staf. Dalam hal ini mungkin yang materinya bisa kita bahas dalam pelatihan ini, pelatihan konsep inklusi, strategi pembelajaran inklusif, dan pedagogik inklusif. Kemudian yang kedua juga nanti bisa di sekolah menyusun program sosialisasi dan kesadaran. Kita nanti materinya melakukan kampanye kesadaran inklusif, dan yang selanjutnya adalah sosialisasi untuk siswa dan orang tua. Kemudian mungkin yang selanjutnya, yang ketiga, program membangun budaya inklusif adalah pembentukan kelas dan aktivitas campuran. Dalam hal ini nanti keterampilan dan kemampuan sebagai dasar pembentukan kelas. Kemudian kelompok campuran dalam proyek dan aktivitas. Kemudian yang keempat, pengembangan program dan dukungan. Kemudian pada program ini nanti bagaimana kita peningkatan pendamping pendidikan. Kemudian program bimbingan khusus. Kemudian program yang kelima bisa nanti kita melakukan evaluasi kinerja akademis. Jadi ini nanti pembelajaran inklusif sudah kita laksanakan. Bagaimana nanti evaluasi kinerja secara akademisnya. Yang kita lakukan nanti pemantauan rutin kemajuan akademis atau bimbingan tambahan dan sumber daya sesuai kebutuhan. Kemudian untuk program yang keenam itu adalah kegiatan pembentukan sikap positif. Bisa seminar dan diskusi positif terhadap keanekaragaman. Kemudian kolaborasi antar siswa dari latar belakang berbeda. Kemudian untuk yang ketujuh, program pengembangan potensi. Bagaimana nanti program pengembangan potensi individu, dan kemudian juga dukungan individual dan rencana pembelajaran. Kemudian yang kedelapan, sarana komunikasi terbuka. Dalam hal ini ada forum komunikasi terbuka, dan bisa nanti juga dilakukan pertemuan reguler untuk diskusi dan perbaikan.
Kemudian program membangun budaya inklusif yang ke-9, bisa saja nanti kita menyusun program pengenalan budaya global. Nah, ini integrasi materi dan proyek berbasis keanekaragaman, kemudian acara dan kegiatan pengenalan budaya global. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, mungkin masih banyak contoh-contoh membangun budaya inklusif kita. Nah, ini sebagai sebagai alternatif sudah kami rangkum 9 program yang bisa Bapak Ibu kembangkan di sekolah. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, selalu kami ingatkan bahwa ilmu pengetahuan itu ibarat pisau. Jika tidak pernah diasah, maka akan tumpul. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayo asah keterampilan kita dengan kita berdiskusi di grup Telegram. Terima kasih. Sekali lagi, mari kita berdiskusi. Kami sudahi dengan wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.